Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat K-popper, drakor dan pecinta Korea-Korea. Jumpa lagi dengan channel Strong Story yang selalu hadir menemani di kegundah gulanaan hidup Anda semuanya. Kali ini kami akan menyajikan cerita film yang berjudul Unstoppable. Film yang dibintangi oleh Abang Ma Dong-seok ini bercerita tentang perjuangan rumah tangga dalam menghadapi badai ekonomi serta kasus penculikan istrinya yang harus dipecahkan segera. Bagaimana kisah heroik Bang Ma Dong-seok dalam mencari penculik istrinya dengan ditemani kuntilanak potongan cepmek? Mari kita ikuti kisah serunya. Kisah bermula di sebuah pasar ikan. Seorang supplier ikan sedang bekerja bersama kawannya, dan dialah sang aktor Ma Dong-seok. Panggil saja dia Dong-chul. Terlihat mereka sedang kerja keras memenuhi kebutuhan para pelanggan. Kemudian datanglah perwakilan serikat tukang ikan yang sangat kasar dan berlagak preman. Dialah Ketua Kang. Ketua Kang ini masih punya beberapa tunggakan pembayaran pada Dong-chul. Tak lama berselang, Dong-chul mendapat telepon untuk bertemu dengan pengusaha kepiting raja, yang mana keuntungan dari bisnis itu sangat-sangat besar. Dong-chul yang ingin merubah hidupnya segera memberikan dana investasinya bersama kawannya, yaitu Chung-sik. Malam itu Dong-chul menyebut istrinya yang bernama Jisoo. Dia adalah wanita cantik dan pekerja keras. Namun dia selalu mengingatkan agar Dong-chul hati-hati dalam bisnis karena pengalaman dahulu Dong-chul atau suaminya ini selalu kena tipu. Malam itu terjadi penculikan seorang gadis atas kasus utang piutang ayahnya, dan gadis itu dibawa pergi. Di lampu merah saat Dong-chul parkir, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Sempat terjadi ketegangan. Kemudian Jisoo turun dan ternyata di dalam mobil adalah Ki-tae, bos gangster. Di sini Ki-tae nampak terpesona dengan kecantikan Jisoo. Kemudian setelah bernegosiasi, kemudian mereka pergi dengan sangat-sangat berlagak preman dan gangster. Pagi itu Dong-chul menagih utang pada Ketua Kang. Kemudian genap 1 bulan atas bisnis kepiting itu jalan. Barang yang dijanjikan masih ditunggu oleh Dong-chul. Dan tiba-tiba Ketua Pak memberitahu bahwa kapal salah masuk dan ditahan di negara Cina. Hari itu setelah Jisoo pergi ke kantor notaris, dia menemui Dong-chul untuk acara ulang tahunnya. Di sana Jisoo menanyakan berapa invest untuk kepiting. Dong-chul bilang $100.000 atau 1 miliar lebih. Kemudian Jisoo kaget dan acara ultah itu bubar karena Jisoo juga sudah tahu bahwa suaminya juga hutang di tempat lain serta rumahnya terancam untuk disita. Malam itu hujan deras. Jisoo sudah pulang duluan. Di rumah dia dikagetkan dengan datangnya orang-orang tak dikenal yang berusaha menyerangnya. Saat Dong-chul pulang, terlihat dia sengaja ditahan di jalanan. Dan sesampai di rumah, Dong-chul sangat-sangat kaget atas hilangnya istrinya. Dan dia segera pergi mencarinya. Dong-chul segera ke kantor polisi untuk melapor dan tak didapat informasi yang jelas. Saat keluar dari kantor polisi, Dong-chul mendapat telepon dari penculik dan dia diarahkan ke suatu tempat. 너가 하나 붙어 있을 거야. 내가 누구냐 그랬지? 네 마누라 데려간 사람. Sesampai di tempat itu, dia diberi uang 1 tas atas biaya atau harga sang istri. Dong-chul kemudian murka dan dia segera ke kantor polisi untuk menyampaikan uang dari penculik. Di kantor polisi nampak Dong-chul tidak yakin dan merasakan lambannya penanganan itu. Dan terlihat laporan-laporan lama atas orang hilang yang belum juga ditemukan. Malam itu dia berencana minta bantuan detektif swasta, yaitu Pak Sojong. Namun duit yang habis, dia segera menagih lagi kepada Ketua Kang. Di tempat Ketua Kang, Dong-chul disambut tak baik. Dengan gaya kungfu dia hajar anak buahnya dan diberilah uang itu. Dong-chul dan Chung-sik pergi ke rumah Sojong. Di sana Dong-chul nampak tak yakin, namun Chung-sik meyakinkannya. Dan tanpa sepengetahuan Dong-chul, Chung-sik memberi tambahan uang agar detektif Sojong mau membantu. Dan misi pun dimulai.
Nomor polisi kendaraan didapat dari CCTV. Kemudian mereka mencari asal atau pemilik nompol 9291. Setelah dicek ternyata nompol itu sudah dijual ke seseorang. Segera mereka mendatangi dan di sana didapati pemilik mobil telah menjual plat nomor itu ke suatu tempat. Segera Dongchul ke tempat itu. Di sana mereka diarahkan ke sebuah ruang rahasia dan terlihat perjudian di sana. Saat mereka bertemu bos penjual beli plat nomor ilegal itu, nampak wanita ini meremehkannya. Dan disambut dengan perkelahian. Mereka dikeroyok namun Dongchul sangat-sangat apik menyelesaikannya. Dan wanita itu dengan lancar membeberkan semua yang diketahui beserta kartu nama sebuah klub bisnis. Dongchul segera pergi ke tempat itu, namun informasinya ada orang yang memanfaatkan nama itu. Kemudian dia melihat seseorang yang pernah ditemuinya. Saat dicek ternyata terdapat rute restoran tempat Dongchul mendapatkan uang. Kemudian pria itu datang. Saat Dongchul ingin berbicara, pria ini berusaha kabur. Dan dia mampu meloloskan diri dari Dongchul. Malam itu dia mendapat laporan korban penculikan. Namun leganya saat dicek korban itu adalah orang hilang 2 tahun lalu. Setelah dianalisa ternyata wanita ini memiliki suami yang masih hidup. Kemudian Dongchul bertemu dengan suaminya. Dia bercerita bahwa kitailah pelakunya, di mana dia penjual organ dan perdagangan manusia. Dongchul mendapat data tambahan dan saat dia pergi tiba-tiba pria ini terjatuh. Ditemukan juga satu alamat pada DS Finance. Dongchul segera menemui pimpinan DS Finance dan di sana terlihat pria pengemudi yang bersama Kitai. Dongchul bersikeras menginterogasi dan membawanya pergi ke rumahnya. Di tempat Kitai ternyata dia tahu atas aksi Dongchul. Kemudian dilihat CCTV dan terlihat Dongchul di sana. Saat Dongchul melakukan interogasi terdengar telepon masuk dan itulah telepon dari Kitai. Kitai mengajak dan meminta Dongchul menyelesaikan anak buahnya itu lewat video call. Dan di sana Jisoo nampak ditawan oleh Kitai. Di akhir pembicaraan mereka, Kitai meminta uangnya dikembalikan dan diakhiri dengan tamparan sayang dari Dongchul kepada anak buahnya. Dari anak buahnya ini Dongchul mendapatkan informasi kejahatan yang dilakukan Kitai dan mereka merencanakan pengambilan uang dari kantor polisi. Rencana dijalankan oleh detektif. Mereka menyamar jadi jaksa dan mengambil barang bukti. Saat itu terlihat lancar. Namun penjaga menelpon detektif Kim untuk cross-check dan didapat info kasusnya belum masuk kejaksaan. Di sini mereka ketahuan dengan gesit Dongchul meledakkan satu mobil dan mereka berhasil kabur. Di tempat penyekapan, nampak Jisoo bertikai dengan penjaga. Saat wanita ini terluka, datang Kitai menghajar anak buahnya karena merusak aset-asetnya. Kemudian terdengar telepon masuk dari Dongchul kepada Kitai. Dia menginformasikan bahwa uang sudah ada. Kitai kaget karena baru kali ini ada pria senekat dan sehebat itu, dan mereka atur tempat untuk bertemu. Kembali kepada Jisoo, dia berhasil kabur. Namun naas sejengkal hendak sampai ke kantor polisi, Kitai datang menyergapnya. Kemudian datanglah Dongchul ke alamat yang dituju, yaitu di sebuah hotel tua dan terpencil. Di sana dia harus berhadapan dengan beberapa anak buah Kitai, namun dengan cepat, cermat, satu persatu anak buahnya dilenyapkan. Terlihat di sana Chung Sik dan detektif juga berhasil menyelamatkan para sandera dan memanggil polisi datang ke tempat itu. Saat Dongchul hendak pergi, terlihat satu mobil menghadang dan betapa hausnya Dongchul saat terlihat Kitai di sana. Dan terjadi adegan kejar-kejaran dengan sangat-sangat gesit dan lincah. Saat Dongchul terus memepet mobil Kitai, terlihat Jisoo ditempel di mobil itu. Tak habis akal, Dongchul ambil posisi di depan. Terjadi tabrakan yang sangat cadas. Saat di ujung jalan, mobil mereka bertabrakan dan Dongchul terlempar.
Kita yang kalap membawa kapak dan menyerang mobil Dongjul. Saat lengah, kita disikatnya. Dengan santai dan semangat ekstra jos merubah ngos menjadi jos banget. Dongjul hajar kita dengan sangat-sangat indah dan memuaskan. Setelah itu, dia selamatkan Jisoo dari mobil. Sesaat kemudian, Jisoo tersadar dan terdengar suara rombongan mobil polisi berdatangan. Hari itu, seantero Korea memberitakan pengungkapan besar itu, dan Dongjul juga terkenal di mana-mana. Berita gembira lain adalah 8 ton kapal kepiting bebas dari Cina. Kehidupan mereka berubah drastis. Diakhiri dengan salaman dan senyuman, film pun usai. Sungguh film yang memberikan motivasi dan semangat berjuang hidup. Dan film ini merupakan happy ending yang sangat-sangat memuaskan. Kami segenap kru akhirnya undur diri dan sampai jumpa di film-film selanjutnya.